True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Mari kita buka di dalam Matius 11. Ayat 28. Nanti setelah itu saya minta slide-nya bisa di ini. Saudara pernah nggak mikir ayat ini? Kita, ini istilah saya. Kita perlu belajar kefeminimannya Tuhan, kelembutannya Tuhan. Tetapi kita juga perlu belajar kemaskulinannya Tuhan. Kebenarannya Tuhan. Tuhan itu dekat jauh. Tuhan itu lembut, tapi Tuhan itu tanda petik. Dia juga keras. Kita nggak bisa kenal Tuhan hanya dari satu sisi dimensi kasih kebaikan. Kita harus belajar sisi satunya adalah kebenaran. Waktu Musa ketemu Tuhan, Tuhan itu bermazmur. Oh, Tuhan itu bisa nyanyi. Tuhan, Tuhan, pengasih penyayang, panjang sabar. Coba bisa ditayangkan dulu. Keluaran 34. Keluaran 34. Keluaran 34. Ayat yang ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat depannya berseru. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Terus. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Enggak titik. Tapi apa? Tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan bapak kepada anaknya, cucunya, keturunan 3. Banyak orang enggak berani membahas ini. Ini loh Tuhan. Ini bukan soal dosa. Ini kutuk, kebenaran. Saya mau kasih istilah, ini istilah saya. Jangan terlalu dimasukkan hati. Kebenaran itu kejam. Kebenaran itu menyakitkan. Cinta itu enak. Saya kasih tahu kejamnya. Bapa itu mengasihi Tuhan. Ini paling ekstrim Tuhan Yesus. Sampai dia berkata, ini anakku yang kukasih. Amin. Kepadanya hatiku berkenan. Sayang cinta. Tapi jangan berhenti di adegan itu. Waktu Yesus disalib. Dia yang tidak dosa dijadikan berdosa. Pada saat dia berdosa, sebenarnya dia tidak dosa. Apa yang terjadi? Bapa memalingkan wajahnya. Saya pakai bahasa supaya bahasa Jawa. Yesus disiwak pertama kali sama Bapa. Sehingga dia teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan gak bisa lihat dosa. Saya gak bicara dosa saja. Kebenaran. Anak yang hilang. Waktu pergi jauh. Waktu hilang. Dia masih anak Bapak enggak? Masih. Disayang Bapak enggak? Disayang. Tetapi ketika dia lepas dari Bapak. Bukan tidak dikasih Bapak. Keluar tidak tinggal dalam kasihnya Bapak. Apa yang terjadi? Habis.
Coba ditayangkan. Nanti. Apa yang terjadi? Dia berangkat dengan pundi-pundi penuh, perut kenyang, baju baru, sepatu baru. Waktu dia adalah di negeri asing, tolong, ya, apa yang terjadi? Pundi-pundi habis, perut lapar, jubah rusak. Karena ketika orang dalam keluar dari kebenaran, itu kuasa dosa maut itu masuk, berkuasa. Bukan dia dihukum Bapak loh. Dia dihabisin, saya pandang. Dia dihabisin oleh kuasa maut. Siapa percaya Daud dicintai Tuhan? Oke. Daud dipilih Tuhan, katakan amin. Daud diurapi Tuhan, katakan amin. Tetapi pedang masuk. Pedang. Ketika dia ditegur Nathan, ada orang yang punya domba banyak, ngambil dombanya yang satu. Orang punya domba satu. Daud bilang, ini orang boceng habis. Dia layak mati. Dan harus ganti 4 kali. Anda baca dalam 1 Samuel 12. Kalau nggak salah. Kenapa dia sebutkan 4 kali? Karena dia tahu hukum Taurat. Harus ganti 4 kali. Nathan berkata, kamu orangnya. Aduh Tuhan, ampuni aku. Itu indahnya hatinya Daud. Dia teachable. Dia bertobat. Nathan menganulir ini. Waktu dia bertobat, dijauhkan dosa dari engkau. Tuhan berbelas kasihan. Engkau nggak mati. Itu gerasi. Itu amnesti. Itu bukan pengadilan. Tetapi dia sebutkan orang itu harus mati. Dan ganti 4 kali. Amin. Saya mau tanya. Berapa anaknya Daud yang mati? Pernah ngitung enggak? 1 kokonya Salomo. Amin. Amin. 2 siapa? Amnon. 3 Absalom. 4 Adonia. Berapa? 4. Kebetulan tidak. Siapa yang membunuh? Bukan Tuhan. Tetapi maut punya pijaan. Di dalam hidupnya. Ini saya ngomong ini bukan dengan ketawa, saudara. Mungkin khotbah ini enggak terlalu enak didengar. Nah, Matius 28 tadi itu, Matius 11 ayat 28. Pernah merenungkan ayat ini enggak? Marilah kepadaku semua yang letih lesu beberapa berat, aku memberi kelegaan. Enak toh? Tetapi ayat ini enggak berhenti loh. Ayat 29 apa? 29. Pikulah kuk yang kupasang. Abot. Kemuliaan Tuhan itu abot. Kebenaran itu kuk. Kasih itu enak. Anda dan saya nggak bisa kenal Tuhan hanya satu sisi. PowerPoint-nya. Dan ketika anak yang hilang itu kembali ke rumah Bapa, dia hanya minta belas kasihan. Cinta yang umum. Tetapi dia terima perjanjian. Cinta yang personal. Cinta yang punya tujuan. Cinta yang punya mimpi. Cinta yang bukan hanya menolong.
Cinta yang memberi status yang baru. Jubah. Karena dia kehilangan jubahnya. Dia kehilangan sepatunya. Dia nggak punya tongkat cincin. Sebab engkau berjalan dalam hidup ini, engkau perlu jubah, engkau perlu sepatu, engkau perlu tongkat. Mazmur 23, tongkat dan gadamu menyertai. Lihat Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya engkau berjalan sama aku di padang gurun. Jubahmu gak rusak, kasutmu gak rusak. Kita gak dipanggil hanya percaya Tuhan. Kita dipanggil jalan sama Tuhan. Ini sebuah paradigma. Banyak orang terjebak percaya Tuhan, percaya Tuhan. Saya tidak ingin berdebat secara teologis. Artinya begini, bahasa manusia ini terbatas. Buat saya, yang penting bukan istilah yang benar, tetapi wujudnya bagaimana. Lihat imannya Abraham. Dia nggak hanya percaya, dia melakukan perjalanan. Amin. Untuk jalan dia harus pergi. Untuk pergi dia berarti dia harus rela meninggalkan sesuatu yang di belakang. Itulah iman. Iman itu bukan hanya percaya yang oke. Beban saya hari ini salah satu. Saya bukan menudingkan jari saya ke orang lain. Ini juga buat saya juga. Saya khawatir sebagian orang berpikir dia punya iman. Imannya Abraham itu bukan cuma percaya, dia jalan. Semua orang yang beriman, man of God, di dalam perjanjian lama, tokoh itu selalu digambarkan dia jalan. He walk. Selalu ada dua isu. Menerima nama baru dan tanah baru. New land, new self. Nama baru, new name. Abram jadi Abraham. Dan tanah baru. Untuk sampai ke sana, dia harus jalan. Walk. Nah, pikulakuk yang covenant. Ini bukan cinta yang hanya untuk nolong. Cinta yang memiliki tujuan. Cinta yang untuk mewariskan. Tujuan. Cinta yang memberi status baru. Artinya cinta yang menunggu orang dewasa. Bukan berhenti ditolong. Amin. Cinta yang dia ingin mewariskan. Anaknya Abraham itu 8. Yang menerima warisan berapa? 1. Siapa? Ishak. Jadi enggak semua anak ternyata menerima warisan. Hanya mereka yang masuk dalam perjanjian. Lah kita ini dipanggil untuk menerima ini. Amin. Amin. Bagaimana kita menerima warisan? Lihat kitab Wahyu. 7 jemaat. Barang siapa menang. Amin. Bagaimana orang menang? Bertanding. Jadi iman itu sebuah perjalanan. Iman itu sebuah pertandingan. Iman itu bukan hanya berhenti kepercayaan. Oke.
bawalah kemari orang-orang yang kukasih yang mengikat perjanjian dengan berdasarkan korban sembelihan. Nah, nanti saya akan ke sana lagi. Dalam semuanya itu yang kita harus sadari. Jadi ini cinta yang bukan hanya berhenti di reconciliation. Tapi cinta yang membawa kita pada kualifikasi. Untuk itu kita mengalami sebuah proses. Sebab kita tidak disiapkan ketemu dia hanya sebagai Bapa. Ketemu Bapa itu penuh kasih karunia. Tapi Bapak kita ini Raja, amin. Dan kita ini ditargetkan, disiapkan untuk mewarisi kerajaan. Ketemu Bapak itu enggak perlu aturan. Gembel pun diterima, amin. Dia menerima kita apa adanya. Tapi ketemu Raja, orang harus memakai pakaian pesta. Pernah mikir enggak Lukas 15 dan Matius 22? Lukas 15, anak bungsu itu bangkrut, najis. Sebab bau babi, betul? Diterima enggak? Diterima. Tapi enggak berhenti diterima, dirubah. Tapi Matius 22, raja ngadakan pesta. Yang enggak pakaian pesta, boleh masuk enggak? Enggak. Ini raja, ini Bapak. Lah saya mau tanya, Yesus datang kedua kali sebagai apa? Raja. Bukan lagi Bapak. Lah kita ini perlu menyiapkan, ngerti ketemu Raja. Nah untuk itu kita harus mengenal dia sebagai guru. Sebagai Tuhan. Tanpa di sini kita nggak masuk di sini. Amin. Jadi lihat Yesus bukan hanya sebagai juru selamat. Lihat dia sebagai guru kehidupan. Dia seorang guru yang mengajar kita tentang jalan sebuah proses. Sebagai juru selamat dan Bapa, dia memberikan pada kita anugerah, pemulihan, love. Tapi sebagai guru, dia mengajarkan kita kebenaran. Kebenaran itu menyakitkan. Anda dan saya disakiti, suruh memaafkan. Bukan cuma maaf, suruh datang, suruh salaman. Sakit enggak? Bukan sakit, sakitnya di sini, di sini, di sini. Itu kebenaran. Tapi di situ kita sembuh. Amin. Pernah enggak disakiti orang, Roh Kudus dorong, datangi orang itu. Sudah datangi, kita minta maaf lagi. Langsung reaksi kita pertama, wah aku gak salah. Tapi itulah kebenaran. Kebenaran itu kejam, saudara. Katakan kanan kiri, kebenaran itu kejam. Nah, kalau ngomong kejam, tidak lupa. Kejam. Menyakitkan. Cinta itu enak. Amin. Lah tapi kita nggak bisa kenal Tuhan. Hanya satu sisi. Saya sudah melihat. Orang Kristen gak pernah jadi worshiper warrior. Karena dia mau cinta toh. Cintanya cinta umum, pokok ditolong. Bukan cinta perjanjian. Nah jadi salah satu yang harus kita sadari adalah
Kita harus belajar mengenal rasa sakit. Katakan rasa sakit. Yesus sebagai manusia, dia nggak langsung sempurna. Kan mulai bayi. Bagaimana dia sempurna? Dia melewati semua ujian, pencobaan. Saya ganti istilahnya. Rasa sakit. Baik keadaan, kemanusiaan maupun perlakuan orang-orang yang bencekno itu. Tapi dalam semuanya itu, puncaknya apa? Mati di salib. Menderita. Tapi dia nggak mati, dia nggak hancur. Justru dia menjadi Kristus. Yesus sendiri mengalami sebuah transformasi. Dari Yesus menjadi Kristus. Petrus berkata, Yesus yang kau salib menjadi Kristus. Bagaimana itu terjadi? Melewati rasa sakit. Bahkan dikatakan dia bukan orang yang mengalami sakit. Dia itu manusia penuh kesusahan. Penuh man of sorrows. Yang biasa menderita kesakitan. Saya mau tanya, siapa yang mau jadi murid Yesus? Jangan lihat dia hanya sebagai juru selamat. Kalau kita lihat dia hanya berhenti juru selamat. Anda nggak pernah mewarisi ilmunya Yesus. Sebab hanya murid yang ngerti ilmunya guru. Banyak anak Tuhan tidak ngerti ilmunya Yesus. Anaknya Yesus tapi tidak ngerti ilmunya Yesus. Bapaknya pendekar silat, anaknya nggak bisa gelut. Karena dia nggak pernah latihan. Tapi anaknya. Tapi dia nggak pernah jadi pendekar seperti ayahnya. Karena dia nggak pernah jadi murid ayahnya. Amin. Kita nggak dipanggil hanya sebagai anaknya Tuhan. Kita dipanggil jadi muridnya Tuhan. Katakan amin. Murid itu bukan hanya percaya sama gurunya. Catat baik-baik. Murid itu ngefans sama gurunya. Katakan ngefans. Banyak orang hanya berhenti percaya sama Yesus. Kita tidak hanya dipanggil percaya, kita dipanggil ngefans. Apa dibalik kata ngefans? Ketika orang ngefans, dia pingin jadi seperti orang itu. Setuju? Dia bukan hanya terima kasih. Aku kepingin jadi seperti dia. Dulu anak muda yang bela diri, semua kepingin jadi Bruce Lee. Karena Bruce Lee itu keren. Anda harus lihat Yesus itu bukan hanya baik, keren. Katakan keren. Tanpa Anda lihat dia keren, Anda cuma bilang terima kasih. Anda nggak pernah kepingin jadi seperti dia. Lah untuk jadi seperti dia, kita harus melewati. Kalau saya balikkan dulu waktu saya bela diri. Saya harus melewati rasa sakit. Latihan jam demi jam. Coba Anda perhatikan. Filosofinya, konsepnya orang bela diri. Orang belajar bela diri zaman dulu itu orang hobi bela diri. Sekarang enggak. Hobinya game anak muda. Toh. Masuk perguruan silat bela diri lah. Bayar toh? Bayar. Enggak gratis, bayar. Sudah bayar dipijeti, dijanjikan kaya atau digebuki? Digebuki. Kok mau? Saya itu loh umur 9 tahun, saya 23 tahun. Itu saya latihan karate. Kok mau? Nah ini yang saya lihat, kok ini, jangan-jangan ini nggak ada. Orang bela diri punya.
kepingin jadi seperti gurunya. Amin. Amin. Kita ini kagum sama guru kita. Sehingga kita ini rela digebukin. Rela sakit pulang biru semua. Kenapa? Saya kepingin jadi pendekar. Semoga saya membangkitkan rasa. Sebab apa? Lihat. Sebab semua orang yang terpanggil, mereka yang Allah bekerja mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Yang mengasihi. Tunggu dulu. Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang dikasihi Tuhan. Enggak ada orang tiba-tiba mengasihi Tuhan. Nah, orang dikasihi Tuhan tuh apa kriterianya? Apa simptomnya? Perhatikan. Ini ayat saya enggak kurangi. Mereka apa? Dipanggil. Ibu-ibu, ketika Anda dicintai seorang pemuda yang jadi suamimu. Anda bukan cuma ditraktir, Anda diajak jadian. Katakan amin, Bu. Anda diajak dipek. Katakan amin. Anda diajak jalan. Dipanggil. Ini bukan cinta yang kasih sembako. Ini cinta yang ngepek. Berhenti lihat cintanya Tuhan itu cinta bos baik hati bagi sembako. Ini cinta yang ngepek. Saya mau tanya ibu-ibu, waktu Anda masih single, apakah Anda menerima ajakan kencan setiap pemuda yang mengajak kencan Anda? Yang banter jawabnya. Enggak dengar saya. Tidak. Kalau Anda ditraktir rame-rame, mbok yai enggak? Iya, enggak usah pikir panjang. Tapi kalau diajak kencan, entar dulu. Kenapa? Loh ini lain, Pak. Kalau saya terima nanti saya ditembak. Ini cinta yang nembak. Cinta yang ngajak jadian. Saudara, saya pernah ketemu anak muda yang ditaksir seorang gadis pemudi di kaum muda begitu, cinlok. Ditaksir seorang pemuda. Ya, dia kebetulan punya mobil walaupun sederhana Katana waktu itu. Nah, si pemudi ini waktu didatangi di Wakuncar, ya dia baik. Terus kalau dia butuh ke kampus, kemana, si pemuda ini ditelepon, kok aku antarkan ke sini, kok antarkan sini, ke sini. Jadi si pemuda ini, wah karena jatuh cinta ya mau, wah gini. Tapi pemudi ini nggak pernah mau jadian. Saya sebagai pria lihat, saya sebagai pembina waktu, tersinggung, ikut tersinggung saya. Saya panggil si gadis itu, kamu itu kalau nggak mau sama dia itu hakmu. Tapi dia suka sama kamu itu haknya dia. Tapi jangan kamu, dia suka, kamu suruh-suruh, kamu suruh nyopir ke sini, tapi kamu nggak mau jadian sama dia. Itu mencekno, saudara. Bapak-bapak setuju enggak sama saya? Tuh dengar, Bu. Saya khawatir ada sebagian orang Kristen seperti pemudi ini. Ditraktir Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Apalagi gereja ini Allah baik. Suka nerak. Tapi ini Anda berani menerima kencan, traktiran. Ibu waktu diajak kencan kan ditraktir toh. Oke. Bayar enggak? Suruh ngijoli enggak? Enggak. Gratis. Jadi Anda enggak perlu bayar. Tetapi Anda berani menerima traktirannya dia, cintanya dia. Anda dipek. Termiliki. Yang jelas, ketika Anda jadian sama pria yang jadi suamimu, sebelumnya ada 10 pemuda yang ngefans sama Anda, ibu-ibu. Anda harus putuskan mereka. Katakan amin, Bu. Kalau enggak, Anda akan terlibat CLBK.
Ini cinta yang punya risiko. Rasanya saya berhasil memulai mengganggu pikiran Anda. Berhenti melihat Yesus, kasihnya Tuhan itu kasih bos baik hati bagi sembako. Saya nggak ingin mempersoalkan. Berhenti, ini hanya kebaikan. Ini sebuah cinta yang mengundang kita masuk perjanjian. Cinta yang menunggu. Nih, dipanggil. Dan untuk apa? Semua orang yang dipanggil, dipilihnya dari semua, ditentukan menjadi apa? Serupa. Dia mengasihi kita sehingga dia menerima apa adanya. Menerima kita apa adanya. Tapi dia juga begitu mengasihi kita. Sehingga dia tidak membiarkan kita tetap apa adanya. Saya tantang Bapak Ibu yang punya anak. Siapa dari Bapak Ibu mau punya anak? Sehat, tapi nggak pernah sekolah, nggak bisa apa-apa. Sehat loh hidup, nggak sakit. Kalau 5 tahun dia sambut kita, papi, mami, seneng. 15 tahun lewat, nggak kemana-mana, nggak sekolah. Kayak bayi, papi, mami. Orang tua itu masih cinta sama anak itu, pasti. Karena dia anaknya. Tapi nangis. Setuju? Saya katakan, enggak fair dong. Cintanya saja kita sama anak. Kita punya mimpi, dia dewasa. Kenapa kita anggap cintanya Tuhan sama kita? Yang penting kita pokoknya fine sama dia. Anak saya sekolah di Amerika. Saya tidak banggakan ini. Maksud saya, buat saya itu enggak mudah. Tapi dia punya mimpi. Saya juga punya mimpi. Dengan kurs $14.000 itu is not easy for me. Tapi misalnya anak saya bilang begini. Pak, wis hitungan habis berapa biayanya. Nanti tak ijoli. Tak bayar balik. Kalau anak saya ngomong gitu, kira-kira saya seneng enggak? Masih mikir, seneng enggak? Enggak, aku ngamuk. Mbok pikir aku ijiran enggak? Mbok pikir aku bisnis sama kamu? Enggak, nak. Seluruh jerih payah saya itu sebagai wujud kasihku kepadamu. Amin. Engkau enggak perlu bayar balik. Amin. Setuju Bapak Ibu? Bagaimana anak saya bisa memberkati saya? Bukan nukari uang biaya sekolah. Setuju? Dengan dia bertumbuh dewasa. Menyelesaikan sekolahnya. Ini secara manusia. Mendapat pekerjaan yang baik. Menemukan jodoh yang baik. Setuju? Reaching the destiny. Seluruh jerih payah saya kasih. Seluruh rasa sakit saya. Kalau saya kirim dana itu, keluarnya ratus. Sakit dia. Impas. Saya mau tanya, siapa yang mau ngasih hadiah sama Tuhan? Bukan cuma nari happy ya. Mau tanpa proses, Anda nggak bisa, Anda dan saya nggak bisa ngalami transformasi. Dan tidak ada proses tanpa melibatkan rasa sakit. Jadi yang Anda harus kenali dalam hidup ini adalah bagaimana menerima rasa sakit. Tidak sendiri, bersama Tuhan. Dengan kebaikan Tuhan. Dalam anugerahnya. Rasa sakit itu tidak lagi menjadi kutuk. Tapi menjadi katalisator. Amin.
Bagaimana kita menerima rasa sakit itu dengan cinta, dalam cinta. Maksudnya. Bentar, ini. Saya ke sini nanti. Mana? The calling of love is a calling of death for ourselves. But death in love is not death. Menjadi katalisator untuk transformasi. Ketika ada seorang pemuda katanya, lihat kepompong yang goyang-goyang. Karena kupu-kupu yang di dalam mau keluar. Terus tidak keluar-keluar. Dia terenyuh, dia masuk rumah, bawa gunting, pojoknya, ujungnya kepompong itu dipotong. Des, sehingga lubangnya jadi besar. Sehingga kepompong atau kupu-kupu yang di dalam kepompong jadi mudah untuk keluar. Sehingga sebentar lagi langsung keluar. Wah, dia senang, dia pikir dia nolong si kepompong kupu-kupu ini. Lalu kupu-kupu keluar dengan sayapnya, dia amati. Dan dia terkejut, ternyata sayap kupu-kupu itu tidak bisa ngecek berkembang. Karena oli hidrolisnya kurang atau tidak ada. Lah ternyata oli hidrolis zat yang dibutuhkan membuat sayap kupu-kupu itu ngecek, itu berkembang, itu melewati sebuah pergumulan yang menyertakan rasa sakit. Sehingga kupu-kupu itu keluar, jadi kupu-kupu tapi lumpuh. Karena si pemuda ini menghindarkan kupu-kupu itu melewati sebuah proses. Hidup ini menyertakan rasa sakit. Hal yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah memahami rasa sakit. Jesus is our master. He is the man of sorrow. He knows what is pain. Tapi dia tidak remuk. Dia tidak hancur. Dia justru menjadi sempurna. Ketika anak saya musim ujian dan itu waktu itu winter, dia telepon, aku kena flu, tenggorokan sakit, demam. Aduh, ya apa? Kita yang di Indonesia tuh, aduh, gitu, bisa merasakan. Malam itu dia nggak boleh tidur. Dia harus belajar untuk ujian besok. Dan besok dia harus keluar nunggu bis lewat. Dan suhu -2, -1 atau -2. Yang enggak terlalu dingin ukuran sana, tapi ukuran Indonesia yo adem, saudara. -2 itu adem, saudara. Minus di bawah 10 aja sudah adem, saudara. Ya. Apa yang dihadapi anak saya itu sebuah sesuatu yang enggak mudah dan menyakitkan. Sudah demam. Anda kalau demam AC aja di kademen. Ini winter. Dia nggak boleh cepet-cepet tidur. Besoknya dia harus nunggu. Bis nggak harus langsung lewat. Dia harus tunggu di luar dengan keadaan dingin. Tetapi saya relakan. Saya nggak jadi panik. Saya terbang ke sana. Itu bagian dari kehidupan yang dia harus lewati. Anda mendukung saya? Kalau dia, apalagi anak saya laki. Engkau disiapkan untuk memimpin keluarga. Engkau harus tahu melewati sebuah tantangan hidup. Ada wortel, ada telur, ada
Kalau wortel dimasukkan air mendidih, wortel yang keras menjadi, bahasa Jawa ini nyunyut. Ini gambaran orang karena ketekanan hidup seperti anak yang hilang. Cuklek, entek, elek, mate. Hancur, kalah. Bagaimana telur? Telur ini waktu mentah dia itu lembut, ya toh? Tapi waktu dimasukkan air mendidih jadi keras. Ini gambaran orang yang dulu penuh dengan ceria, rindu melayani, tetapi melalui suatu keadaan kuciwa. Jadi keras. Saudara yang sudah 40 ke atas, Anda harus berhati-hati dengan yang namanya kehabisan rasa. Garam memang baik. Setiap orang digarami dengan api. Bahasa Inggrisnya setiap orang dibumbuni dengan api. Setiap korban dibumbuni dengan garam. Garam, api itu menimbulkan aroma, bau. Garam itu memberi rasa. Kalau saya masuk rumah makan, pas rumah makan ada kelompok anak muda yang lagi ada yang ulang tahun. Saudara tahu apa yang terjadi? Dijamin Anda akan berbeken. Heboh. Saya enggak marah. Apa yang dialami anak muda? Penuh semangat, sukacita, rasa sampai mabuk pesta pora. Gitu ya. Problem anak muda itu terlalu banyak semangat. Kakean rasa. Problemnya orang tua bukan kemabuan pesta pora. Lalu apa Pak? Kentean rasa. Habis. Kalau rasa ini lagi. Gak pernah jatuh cinta lagi. Gak ada gairah lagi. Gak ada mimpi lagi. Pokok bangun tidur, makan, malam lagi tidur lagi. Gak punya mimpi, gak punya tujuan. Belum lagi kalau kecewa. Selalu ngomongnya negatif. Tubuh Anda boleh tua, hatimu gak boleh tua. Amin. Anda harus dijaga. Banyak orang waktu remaja noni centil. Tapi waktu 40 jadi nenek lampir. Karena banyak dikhianati, saudara. Bicara pengkhianatan, guru kita itu mengalami apa itu dikhianati. Perhatikan, ini keren banget. Di atas kayu salib, diperas habis. Tidak ada satu kata kepahitan keluar. Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Tubuh Anda bersih toh. Karena Anda mandi tiap hari. Indonesia apalagi sekarang panas, humid. Jangan mandi seminggu. Bahaya saudara. Ambune, kotorane. Tapi kita nggak perlu kotor. Tapi Anda harus tahu caranya mandi tiap hari. Amin. Hidup ini jangan mimpi. Tidak ada bau, tidak ada kotoran, tidak ada debu nempel. Tapi Anda dan saya tidak perlu menjadi orang yang sakit hati dan kecewa. Amin. Tapi Anda harus tahu caranya mencuci tiap hari. Sehingga Anda tidak jadi nenek lampir. Terus jadi apa Pak? Nenek lincah. Tubuh ini tua. Tapi hati ini lembut. Pikiran dewasa. Dan itu tidak tiba-tiba. Itu melewati sebuah proses yang panjang. Amin. Dan Tuhan itu bangga.
Anda harus ingin untuk menjadi. Nah, rasa sakit itu kenapa? Nature of life. Tadi itu. Yang ketiga apa? Bubuk kopi. Dari kopi dioseng-oseng. Kalau dia bisa teriak, sakit enggak? Sakit. Setelah dioseng-oseng, sudah gosong, diapakan? Sakit enggak? Sakit lagi. Tapi dengan jadi bubuk, ketika air mendidih, masuk, dia bukan berubah jadi jelek. Dia justru mengeluarkan aroma. Seruput kopi katanya Denny Sirgar. Baunya keluar. Harumnya sorga itu keluar. Dari satu hidup yang bersedia diremukkan oleh kebenaran. Amin. Dan menerima cinta. Haleluya. Tapi jangan mimpi kita nggak pernah tersakiti. Nomor 2, kita nggak ketemu malaikat. Kita ketemu saudara seiman yang tidak sempurna. Amin. Orang sakit hati itu 2. Pemimpin sama saudara. Kalau keluarga orang tua, paman, kakek, nenek, saudara. Kalau di gereja pemimpin rohani, saudara seiman. Tapi Tuhan bilang, jangan engkau menganggap apa? Keji. Siapa? Edom. Edom itu siapa? Dulur tapi juahat. Katakan juahat. Ini bukan jahat, juahat ini. Tapi Tuhan bilang jangan kamu ngambil benci dia. Karena bagaimanapun dia dulurmu. Amin. Aminnya kok segan-segan gitu. Ini khusus ayat 1 sampai 6. Ini orang yang gak bisa masuk bait suci. Tapi aneh. Yang ayat 7 ini ngomongnya hubungan saudara. Edom itu Esau. Ngejar mau bunuh kita. Mau bunuh Israel. Siapa yang mengkhianati Yusuf? Saudaranya. Siapa yang membunuh Habel? Saudara. Tapi Tuhan bilang jangan kau membenci Edom. Yang kedua jangan kau membenci atau keji orang Mesir. Siapa itu? Pemimpin. Saya ngomong sama anak muda. Karena banyak anak muda sakit hati sama orang tuanya. Saya pilih lagi bapaknya. Bukan sama mamanya, bapaknya. Tapi bagaimanapun itu bapakmu. Saya punya satu statement. Biarpun ibumu seorang pelacur sekalipun. Engkau gak boleh menudingkan jarimu kepada dia. Sebab engkau nitip hidup 9 bulan di kandungan ibu. Amin. Amin. Wong apply kartu kredit aja ditanya namanya siapa. Kalau mau telepon terakhir cek identitas tanyanya namanya siapa. Nama ibu. Betul? Ya. Nama ibu sebutkan. Bukan nama bapak. Jangan kau menganggap kecil. Kalau di gereja siapa? Pemimpin rohani. Dari yang mulai pemimpin kelompok, kaum muda, sampai gembala. Kalau ada seorang gadis, dia pacaran. Atau seorang istri punya suami, atau gadis punya pacar. Si suami dan si pacar atau si pacar itu sayang sama dia. Sayang cinta. Tapi adiknya jahat sama dia. Kira-kira menurut ibu, Anda mau pengen cerai enggak sama suamimu? Suamimu baik hati tapi adiknya jahat sama ibu. Anda cerai enggak sama suamimu? Mau dijawab. Suamimu baik hati, sayang sama kamu.
tapi adiknya jahati kamu. Kira-kira Anda ceraikan suamimu enggak? Tidak. Tidak toh? Yang jahat siapa? Adiknya. Lah kenapa sebagian orang Kristen kecentok disakiti pendeta, motong mogok pergi gereja, gak pelayanan, gak Tuhan-Tuhanan, kuciwa sama pendeta. Lah pendeta itu siapa? Kan adiknya Tuhan Yesus. Sing jahat kan adiknya, betul? Tuhan Yesusnya baik. Loh kok memelok mbok pegat? Karena dia tidak mau menerima rasa sakit. Anda enggak pernah jadi orang luar biasa tanpa melewati. Makanya saya enggak nuding Anda. Terlalu banyak orang Kristen itu jadi orang biasa. Karena tidak bersedia diproses. Saudara, bagaimana sebuah instrumen gitar menghasilkan melodi? Ini yang main maestro. Senarnya harus dipasang, betul? Di tempatnya. Tiap senar ada ukuran dan tempatnya. Enggak boleh kebalik. Anda harus masuk di tempat lain panggilan Anda. Yang kedua, senar itu harus di setem. Tahu di setem? Tiung. Kalau bunyinya tiung. Lah itu kalau senarnya bisa ngomong. Tiung itu gimana? Aduh. Tiung. Sakit enggak? Sakit. Kalau dia baru di tiu, aduh sakit, jangan. Maka senar itu kendu. Biar yang main maestro bisa menghasilkan nada yang indah enggak? Tidak. Tuhan mau pakai setiap anak Tuhan. Tapi Tuhan enggak bisa pakai setiap anak Tuhan. Karena sebagian anak Tuhan kendu. Baru mau disetem sedikit. Mau Tuhan, mau enggak. Aku lagi ini motong aku, gak Tuhan-Tuhanan. Jadi suaranya enggak ting-tung. Tapi apa? Klak-tuk, tak-tuk, tak-tuk. Enggak keluar. Apa motivasi kita bersedia itu? Cinta. Musik. Cinta. Cinta dalam perjanjian. Menyertakan rasa sakit. Pemain keyboard sama gitar. Mohon bisa bantu saya. Saudara, apa tanda perjanjian? Ketika Abraham menerima perjanjian, apa tandanya? Tahu lagunya Robert Lea yang baru? Sungguh mulia. Kemanakah ku? Ya, 5. Apa tandanya perjanjian? Sunat. Sunat itu apa? Keluar darah. Bagaimana seorang, mainkan aja. Oh ya. Medis tidak menemukan gunanya, permisi, kulit katan. Dari alat vitalnya pria itu, kelebihan kulit itu untuk apa? Dan itu disediakan untuk dipotong ketika orang masuk dalam perjanjian. Ikut-ikut Pak Samuel, bahasa aslinya. Anda tahu kata covenant, perjanjian bahasa aslinya? Beret. Apa itu? Dagingnya dipotong. Demikian pula ketika seorang gadis bertumbuh. Dia diberi Tuhan selaput kegadisan. Dan medis juga tidak menemukan untuk apa selaput kegadisan. Itu ada untuk hidup. Tidak ada yang tidak apa-apa.
Tetapi ketika dia menikah, dia berhubungan intim pertama kali dengan suaminya. Di situ dia disunat. Ada sesuatu yang dipotong. Untuk masuk perjanjian, ada sesuatu yang dipotong. Amin. Amin. Sebab cinta ini bukan cinta belas kasihan semata. Ini cinta yang penuh gairah. Ini cinta yang mengambil kita untuk jadi pewarisnya. Ini cinta yang bersedia dimakan, dinikmati oleh pasangannya. Cinta yang membuat dua menjadi satu. Saya mau tanya, siapa yang pagi ini berkata, bukan mampu, Tuhan aku mau. Aku ingin memberi hadiah sama Engkau. Anda boleh angkat tangan di mana Anda berada. Ya. Tuhan tidak katakan mampu atau tidak mampu. Tuhan tanya, mau enggak engkau? Di situ orang itu akan mengalami keintiman. Di situ engkau akan melihat dia hadir. Amin. Di situ engkau akan melihat. Apabila engkau berseru kepadaku, aku menjawab. Karena orang itu jadian sama Tuhan. Tangan Tuhan itu real dalam hidupnya. Pembelaan Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Kehadiran Tuhan itu real dalam hidupnya. Dan dia juga mengalami transformasi. Menjadi serupa dengan dia. Mari kita bangkit berdiri. Biarkan dia menikmati kita. Tuhan, aku mau. Buka tangan kita. Kami